Bab 1097, pria ini menggodaku. Karina menghibur Gushen selama beberapa saat. Kemudian memberi saran, kalau dia tidak tahan dengan ulah Daisy, kenapa tidak umumkan perpisahan secara sepihak. Tapi Gushen menolak karena kalau dia umumkan perpisahan, mungkin Daisy akan lari ke kota Leicester lagi untuk mengganggu Karina dan Kevin. Jadi untuk saat ini dia akan membiarkan wanita itu. Karina tidak takut pada Daisy dan membujuk Gushen untuk sementara waktu, tapi dia tetap menolak. Karina tiba-tiba terpikir sebuah ide dan menyuruh kakaknya untuk membuat akun Instagram baru, berpura-pura menjadi fans dan berdebat dengan Daisy. Lalu Gushen akan membelanya dan dengan begitu dia tidak akan menyakiti fansnya lagi. Gushen memikirkan ide ini dan sepertinya ini adalah saran yang sangat bagus. Jadi dia langsung mengakhiri panggilan, ingin mendaftar akun Instagram dan bersiap untuk berdebat bersama Daisy semalaman. Karina melihat panggilan sudah diakhiri. Wah, apa yang barusan dia katakan? Karina langsung mengirim chat pada Gushen kalau yang dia katakan itu hanya omong kosong, memberitahunya untuk tidak berdebat dengan Daisy karena kalau dia tahu maka mungkin saja kakaknya akan mati mengenaskan. 2 menit kemudian Gushen membalas dan menyuruhnya untuk tidak perlu khawatir karena Daisy tidak akan tahu. Karina membalas lagi tapi kakaknya belum menjawab. Ada apa? Kevin keluar dari dapur sambil membawa sup dan bertanya karena melihat dia menatap ponsel. Barusan Gushen telepon aku. Karina menceritakan apa yang terjadi pada Gushen dan juga memberitahu Kevin kalau kakaknya sedang berpura-pura jadi fans dan ingin berdebat dengan Daisy. Setelah mendengar itu Kevin berkata dengan tenang, "Kamu gak perlu khawatir, bukannya kakak tertuamu pernah tuntut beberapa netizen? Biarkan netizen itu lawan Daisy, pasti seru. Hahaha, terima kasih atas idemu." Karina tertawa dan ragu-ragu bertanya, "Haruskah aku kasih tahu Gushen?" "Iya, lawan kejahatan dengan kejahatan," Kevin berkata sambil mengangguk. Karena Kevin sudah setuju, lalu Karina segera mengirim chat pada kakaknya dan memberitahunya soal ini. Setelah itu Gushen menjawab dan berkata kalau dia sudah mengirim pesan yang menyebalkan, sudah jelas kalau dia tidak mendengarkan saran dari Karina. Karina tidak peduli lagi, menaruh ponselnya dan berdiri untuk membantu mengeluarkan hotpot dari dapur. Setelah semua selap, Karina duduk di depan Kevin. "Kamu mau sup lagi?" tanyanya. "Iya, mau semangkuk lagi," Karina mengangguk. Sup yang dia buat sangat enak, bahkan lebih enak daripada yang ada di restoran. Untung saja lauk hotpot adalah kesukaannya. Kalau tidak mungkin dia akan kenyang karena menghabiskan kuah sup sendirian. Kevin menyajikan semangkuk sup lagi untuknya. Karina meminum sup dan bertanya, "Kamu beneran gak pernah belajar masak?" Kevin tidak memakai bumbu MSG ataupun bubuk kaldu ayam, tapi masakannya sangat enak dan semua makanan yang dia buat rasanya sangat otentik. "Tidak," dia menyangkal. "Terus kenapa kamu bisa masak banyak makanan?" Karina bertanya lagi. Kevin berkata dengan ringan, "Aku belajar dari buku masak dan beberapa hari lalu aku kumpulkan koleksi resep dari banyak makanan. Pork belly chicken adalah masakan western yang sangat bergizi." Karina mendengar sepertinya hal yang dia katakan itu sederhana. Tapi pria itu menggunakan kata koleksi resep itu membuktikan kalau resep masakan yang dia sebut itu tidak sederhana dan mungkin saja resep dari zaman kuno yang tidak dipublikasikan. "Kamu bukannya cari buku kedokteran, malah cari resep. Kamu mau buka restoran?" Karina berkata sambil tersenyum. "Gak ah, aku janji resep itu tidak akan tersebar dan cuma kamu yang bisa makan," kata Kevin. Karina suka makan dan merasa bahagia saat sedang makan, tapi dia tidak suka pergi keluar. Jadi Kevin berpikir untuk belajar masak untuknya. Jika di masa depan Karina marah maka Kevin akan membuatkan makanan yang enak, supaya dia merasa bahagia. Karina merasa tersentuh ketika mendengar perkataannya. Pria ini tidak pandai berbicara manis, tapi selalu bersikap baik padanya. "Ini pertama kali kamu masak ini?" tanyanya. "Iya,
Resepnya sangat detail tentang cara memasak, berapa banyak bahan yang dipakai, waktu yang dibutuhkan dan lainnya. Aku cuma perlu ikuti semuanya dan gak sulit. Kevin menghabiskan semangkuk sup lalu mulai memasukkan bahan ke dalam panci. Tidak sulit, Karina rasanya ingin berteriak pada pria itu. Dia berkata, "Aku penasaran, Dev, apa yang sulit untukmu di dunia ini?" "Hatimu," Kevin menatapnya. "Dulu aku dengar kalau memahami hati wanita itu sulit banget, dan aku setuju." "Semua pria emang sama," balas Karina. Kevin berkata dengan tenang, "Gak apa-apa, kita bisa habiskan seumur hidup untuk saling mengenal dan cari tahu isi hati sate sama lain." Karina, pria ini ternyata bisa gombal. Mereka mengobrol sambil makan hotpot, suasananya sangat hangat dan harmonis. Ada banyak lauk yang disiapkan oleh Kevin dan berpikir akan memasukkannya ke lemari es untuk sarapan atau makan siang besok. Tapi Karina tidak bisa berhenti makan meskipun dia sudah kenyang. Setelah menghabiskan semuanya, Karina juga meminum semangkuk sup lagi. Hari ini dia makan terlalu banyak dan merasa tidak nyaman saat berjalan. Akhirnya dia hanya duduk di sofa dan menonton TV. Rasanya kayak ada bayi berumur 3 bulan di perutku. Dia menyentuh perutnya dan menghela nafas. Kevin tidak bisa mengerti perkataannya dan berkata dengan serius, "Kok bisa bayinya udah 3 bulan? Kita baru benaran berhubungan seks semalam dan pakai kondom. Kalau hamil juga belum jadi janin. Bahkan kalau kamu hamil karena pertama kali kita lakukan itu, belum sampai 3 bulan kok. Kamu bohong. Kamu keluar dari sini." Karina menunjuk ke arah pintu dengan marah. "Dasar pria bodoh ini, sudah nonton aja, kalau kamu gak ngerti ceritanya loh." Kevin mengubah topik pembicaraan, lalu bangkit dan pergi ke dapur. Karina sangat marah sekaligus geli. Pria ini benar-benar, dia mengelus perutnya untuk mencerna makanan sambil menonton TV. Setelah selesai menonton, Kevin masih berada di dapur. Dia berada di dapur selama 10 menit dan akhirnya membawa setengah cangkir teh. "Nih minum, bagus untuk pencernaan supaya kamu gak merasa lelah saat tidur." "Oh oke." Karina mengendus teh yang agak berbau obat, tapi juga ada aroma buah. Dia tidak bertanya dan hanya minum. Bab 1098. Sangat gugup, keduanya menonton TV sampai akhirnya Karina merasa perutnya sudah lebih nyaman. Itu membuktikan bahwa teh yang dibuat Kevin cukup efektif. Lalu karena sudah larut malam, dia kembali ke kamar dan mandi. Sama seperti biasanya, Kevin akan kembali ke kamar untuk mandi lalu pergi ke kamar Karina dan ternyata dia masih berada di kamar mandi. Setengah jam kemudian Karina baru keluar dari kamar mandi. Dia duduk di meja rias dan memakai skincare-nya dengan perlahan. Akhirnya Kevin berkata, "Karina, kok lama banget sih? Kamu gak mau tidur?" Karina menjawab dengan enggan, "Bentar." Beberapa menit kemudian dia berjalan ke tempat tidur. Dia langsung masuk ke dalam selimut, membelakangi Kevin dan berkata, "Selamat malam." Kevin mematikan lampu, berbaring dengan tenang, menariknya ke dalam pelukan dan mencium kepalanya. Karina sebenarnya belum terlalu mengantuk, tapi dia terus berada di pelukan Kevin meskipun belum tidur. Secara bertahap Karina bisa merasakan tubuh pria di belakangnya mulai bereaksi. Karina sedikit ketakutan dan tidak berani bergerak. "Kevin," panggil Karina sambil menahan napas. Ini karena dia merasakan bagian bawah pria itu semakin mengeras dan tegang. Kevin menjawab dengan nada pelan dan tertekan. Pipi Karina menjadi panas dan berkata dengan malu, "Aku masih kesakitan, jadi itu, kamu bisa pakai tangan sendiri dulu ya. Malam ini aku gak sentuh kamu, tidurlah," katanya. "Kamu?" Karina menggigit bibirnya, mengumpulkan keberanian dan berkata, "Aku dengar kalau Uhuk menahan diri itu gak balet, jadi kamu boleh pergi ke kamar mandi." "Aku gak apa-apa kok, tidurlah." Karina berhenti membahas topik ini. Karena tubuh Kevin sangat menempel dengannya, jadi Karina terus-menerus merasakan perubahan tubuh pria itu. Dia sangat tegang dan takut kalau dirinya akan kehilangan kendali.
lalu menyerahkan diri padanya. Setelah itu entah kapan Karina mulai tertidur, karena malam itu Kevin membuatnya kelelahan. Beberapa hari berikutnya Kevin tidak menyentuh Karina dan hanya tidur dengannya. Tidak lama setelah itu, saatnya mereka pergi ke luar negeri. Update komik selanjutnya sudah Karina kirim ke editor dan biarkan editor yang tanggung jawab untuk posting update. Pemberhentian pertama adalah Jerman, Munich. Kevin menarik kopernya dan berkata, "Nanti kamu akan ketemu wanita yang mirip banget sama Nana, Gisela." Aku agak gugup. Karina memegang kopernya dengan erat, tidak bisa menyembunyikan kegugupan dan kegembiraannya. Setelah tahu tentang Giselle, Karina jadi semakin mengidolakannya. Dia sudah mengobrol dengan Giselle di WeChat selama beberapa waktu, tapi ketika berpikir akan bertemu langsung, dia tidak bisa menahan rasa senang dan gugupnya. "Jangan gugup," Kevin mengangkat dagu Karina. Dia melihat Rafael dan Giselle berdiri di sana sambil menggendong bayi. Dia mengangkat tangannya dan melambai ke arah Rafael. "Karina, itu Giselle sama Rafael." Rafael dan Giselle juga melihat ke arah mereka dan mendekati mereka sambil menggendong bayi. Rafael ganteng banget, Giselle juga cantik banget, mereka sangat serasi. Karina berbisik, mereka terlihat lebih tampan dan cantik daripada foto. Mungkin demi menyambut dengan sopan, hari ini Rafael dan Giselle memakai pakaian yang bagus. Mereka berdandan, sangat menawan dan menarik perhatian. "Selamat datang di Jerman." Rafael berdiri di depan Karina sambil menggendong putranya dan tersenyum tipis. "Halo," Karina tidak pernah mengenal Rafael dan menyapanya dengan canggung. Giselle tersenyum dan memeluknya untuk mengungkapkan sambutannya. Karina dengan gugup menoleh dan melirik Kevin, tidak tahu harus berkata apa. Karina suka desain Giselle dan mau bertemu dengannya sekarang langsung, tapi sekarang dia gugup banget. Kata Kevin dengan tenang. Giselle melepaskan Karina dan berbicara dengan bahasa isyarat. Kemudian Rafael manajer mahkannya, Giselle bilang anggap dia sebagai teman aja dan jangan gugup. Lalu melihat jam, "Aku udah buat reservasi di restoran, ayo kita pergi makan siang lalu pergi ke rumah kami." Karina ingin datang ke Jerman untuk bertemu Giselle dan Kevin juga cukup akrab dengan Rafael. Jadi tentu saja mereka akan tinggal di rumah Rafael. Tujuan utama Karina datang ke Jerman adalah untuk tahu apa alasan Giselle tidak mau disembuhkan. Membandingkan kebiasaan makan orang Timur dan Barat, Rafael khawatir kalau Karina tidak terbiasa dan akhirnya dia memesan restoran di hotel yang dikelola temannya di negara R yang punya makanan khas Jerman dan negara R. Bahkan sebagai orang Jerman, Rafael lebih menyukai makanan negara R dan sering ajak Giselle ke restoran ini untuk makan malam. Mereka memesan beberapa makanan khas Jerman dan hidangan negara R. Sebenarnya Karina bukan orang yang pilih-pilih makanan dan dia menikmati dua jenis hidangan dengan senang hati. Setelah makan Karina menjadi lebih santai, sudah tidak gugup seperti saat pertama kali bertemu Rafael dan Giselle. Setelah itu Rafael dan istrinya membawa Kevin dan Karina ke rumah mereka. Rumah Rafael dan Giselle adalah rumah bergaya Eropa yang tidak terlalu mewah. Sebenarnya rumah ini dibangun dengan taman dan kolam renang, hanya saja bagian luar dikelilingi oleh pagar tinggi. Setelah Giselle tahu tentang rahasia Rafael, dia menggunakan semua tabungannya dan membangun ini tanpa memberitahunya, lalu berkata kalau ini adalah hadiah untuknya. Jadi mereka tinggal di sini belum terlalu lama, tidak ada banyak pelayan di rumah, hanya 3 pembantu yang mengerjakan semua pekerjaan rumah. Giselle dan Rafael mengurus bayi mereka sendiri, meskipun lebih sering Giselle yang menjaga karena suaminya harus mengelola perusahaan besar. Jadi Giselle baru akan menggambar desain saat putranya tidur. Devon masih tidur, jadi Giselle membawanya kembali ke kamar. Lalu Rafael membawa Karina dan Kevin ke kamar mereka. "Ini kamarmu dan semua aku siapkan yang kalian butuhkan. Kalian istirahat dulu, tapi kalau ingin ngobrol dengan Giselle atau lakukan hal yang lainnya boleh kok. Aku juga akan antar kemanapun kalian mau." "Oke, terima kasih."
Setelah itu Rafael pergi dan menutup pintu. Kevin melihat Karina sedikit mengantuk, memegang pipinya dan berkata dengan lembut, "Ngantuk ya? Mandi dulu baru tidur." "Oke." Karina mengangguk. Mereka berada di pesawat cukup lama. Meskipun kelas 1 tapi tetap saja merasa lelah dan mengantuk. Karina membuka kopernya, membawa baju ganti dan pergi ke kamar mandi. Kevin membantunya mengeluarkan pakaian, melipat dan menaruh di lemari. Dia juga menaruh kosmetik di meja rias. Setengah jam kemudian, dia melihat Karina masih di kamar mandi dan memanggil, "Karina, belum selesai?" Karina tidak menjawab. Kevin memanggilnya lagi dan tidak ada jawaban. Jadi Kevin pergi ke kamar mandi dan mengetuk pintu. "Kalau kamu gak jawab, aku masuk ya."